Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Gelapkan mobil sewaan. Pelaku ditangkap di sebuah masjid di Rau Pasaman. Kejari Payakumbuh musnahkan barang bukti narkotika jenis ganja kering dan sabu-sabu. Lumpur masih menutupi ribuan makam di Tunggul Hitam Padang. Seorang pelaku penggelapan mobil sewa yang telah buron selama 1 bulan, akhirnya ditangkap tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman. Novi Iswandi, sang pelaku, ditangkap di Jorong, Cirontiang, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rau Selatan, Pasaman, pada hari Senin. Selama buron, Novi Iswandi selalu berpindah-pindah tempat, dari panti ke Simpang 4. Saat penangkapan, Novi Iswandi sedang tertidur dalam sebuah masjid di Jorong, Cirontiang. Tersangka tidak melawan saat ditangkap dan langsung dibawa ke Polres Pasaman. Modusnya, mobil disewa tersangka. Setelah itu, mobilnya dijual ke orang lain dengan modal STNK kendaraan saja. Setelah memperoleh uang, tersangka membayar biaya sewa ke pemilik mobil. Sehingga pemilik mobil percaya saja kepada tersangka, meski mobil melebihi masa peminjaman. Namun setelah beberapa bulan, mobil yang disewa tak kunjung kembali ke pemiliknya. Akhirnya pemilik membuat laporan di Polres Pasaman. Adanya penggelapan unit mobil rental sebanyak 6 unit, terdiri dari 4 orang pemilik. Tersangka Iswandi, panggilan Iwan. Modusnya merental mobil ke pemilik-pemilik rental. Setelah itu mobil dikuasai dan digadaikan ke orang-orang lain. Ada yang 50 juta, ada yang 70, dan ada yang 40 juta. Mobil sewa yang digelapkan pelaku telah berjumlah 6 unit dengan 4 laporan polisi. Pemilik mobil mengalami kerugian lebih dari setengah miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kejaksaan Negeri Payakumbuh memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja kering dan sabu-sabu yang berasal dari puluhan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun ini. Barang bukti yang dimusnahkan di halaman kantor Kejari Payakumbuh itu terdiri dari sabu-sabu seberat lebih dari 200 gram dari 34 perkara. Ganja kering dengan berat lebih dari 4 kilogram yang berasal dari 14 perkara. Pemusnahan narkotika jenis sabu-sabu dilakukan dengan cara diblender dan dicampur dengan sabun, dan selanjutnya dibuang di selokan depan kantor kejaksaan. Sedangkan barang bukti ganja dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam sebuah tong yang telah disediakan. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Ulil Azmi mengungkapkan, setiap tahun jumlah barang bukti dari berbagai perkara kasus narkotika yang dimusnahkan selalu meningkat. Hal ini dibuktikan dengan telah digelarnya pemusnahan barang bukti 2 kali dalam tahun ini. Ternyata kita dari tahun ke tahun, bulan ke bulan kita ada peningkatan pemusnahan barang bukti. Artinya berarti penggunaan narkotika di kota ataupun kabupaten Payakumbuh akan meningkat. Dan pada kali ini di akhir bulan ini di tahun ini kami sudah melakukan 2 kali pemusnahan barang bukti. Ya kami lihat dari BP memang meningkat gitu, Pak. Pada pemusnahan itu, Kejaksaan juga mengundang polisi, Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan pejabat pemerintah Payakumbuh untuk bersama-sama memusnahkan barang bukti tersebut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat beberapa waktu lalu,
Tak hanya rumah yang direndam air bercampur lumpur, kuburan pun tak luput dari bencana itu. Meski bencana banjir bandang telah terjadi 2 pekan lamanya, namun lumpur yang terbawa saat banjir bandang melanda masih menutupi belasan ribu kuburan di pemakaman umum Tunggul Hitam Padang. Ada sebanyak 13.000 kuburan yang tertutup oleh lumpur. Pegawai makam hanya bisa membersihkan saluran air dan jalan setapak menuju kuburan. Selebihnya, mereka berharap kepada ahli waris untuk membersihkan sendiri kuburan anggota keluarganya yang tertutup lumpur. Kami mungkin keterbatasan dari personel dan himbauan untuk para ahli waris yang ada kuburannya di Tunggul Hitam, mohon datang ke TPU untuk membersihkan makam dia masing-masing. Jadi yang kami baru bisa membersihkan itu korong-korong aluran air yang menuju ke sungai. Itu yang dapat kami bersihkan dulu. Mungkin seterusnya kami ansur membersihkan dari makam ke makam. Ya, kira-kira 13.000. Berkemungkinan ada 2 minggu lagi lah. Kenapa Pak? Nah itu sebagian itu rumahnya terendam banjir. Nanti yang kedua lagi baru rumahnya yang di Siko kecuali abekonya takkan lo kampung terendam banjir lah. Jadi itu kayaknya pak kampung dulu baru hanya pusaro lagi siap itulah. Tidak ada bantuan tenaga dari relawan yang datang membantu membersihkan kuburan, seperti halnya di lokasi bencana lainnya. Sedangkan keluarga ahli waris sendiri diperkirakan baru akan melihat kuburan keluarganya setelah bencana ini reda dan kondisi telah kembali normal. Tempat pemakaman umum Tunggul Hitam ini merupakan kompleks pemakaman terpusat dan tertua yang ada di Padang. Kompleks ini telah beroperasi sejak setengah abad lalu. Tepatnya mulai digunakan pada tahun 1970 setelah pemindahan makam Belanda dari Olo dan makam India dari Kasiange. Saat dioperasikan, TPU Tunggul Hitam ini berada di wilayah Padang Pariaman. Robiham melaporkan dari Padang.